warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik ya, jadi alangkah baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan dipimpin oleh ketuanya. Oke, tata kelas saya maju. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Kita akan masuk, lebih baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Jadi saya persilakan adik-adik satu orang untuk memimpin dirjen Rahma. Memimpin dirjen satu orang. Oke, semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Sekarang kita sedikit semangat dulu ya supaya semakin semangat. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Guru akan mengabsen dulu ya. Jadi setelah Pak Guru menyebutkan namanya, silakan angkat tangan, ucapkan hadir. Oke? Siap. Ali Azan, Andre Gunansa, Amin. Dennis, Hadir. absensi. Bapak Guru akan membacakan yaitu tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anakku bisa kalian lihat di atas yaitu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu dengan kegiatan membaca tentang hak sebagai warga, siswa dapat menjelaskan hak sebagai warga negara Indonesia dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih menentukan kalimat utama dan gagasan pokok, gagasan utama, ya, yaitu siswa dapat menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam bacaan teks non fiksi, ya, dengan tepat, ya. Terus yang ketiga yaitu dengan kegiatan berdiskusi tentang ketentuan pasal-pasal, itu siswa dapat menuliskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia, ya. Terus saya bacakan tujuan. Adapun pembelajaran hari ini itu tentang membangun masyarakat sejahtera. Adik-adikku bisa dikasihnya dulu buku paketnya, ya, dikasihnya dulu buku paketnya. Terus dibuka halaman 45. Dan setelah dibuka halaman 45, coba anak-anakku perhatikan gambar balung itu. Ya, silakan dibaca dulu. Yang gambar balung itu. Pak Guru akan memberikan kesempatan 2 menit dibaca yang teks yang ada di dalam balung itu. 2 menit. Bisa, jadi apakah sudah dibaca semua? Sudah. Sekarang pertanyaan Pak Guru itu apa yang ada di gambar itu? Ya? Hak atas pekerjaan dan penghidupan layak sebagai manusia. Oke, ya, hak yang dapat terpenuhi untuk kehidupan layak manusia. Ya, yaitu hak sebagai warga Indonesia itu berhak mendapatkan pekerjaan. 46. Halaman 46 di situ. Ayo membaca, ya. Yaitu judulnya itu hak sebagai warga Indonesia. Jadi yang pertama, pada tahap pertama itu hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Jadi hak ini adalah milik seseorang yang berhak. Kita di sekolah kita punya hak, ya. Terus selain itu hak yang paling penting juga itu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan
yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Yang berikutnya itu yaitu hak mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, hak mendapatkan pendidikan yang layak. Seperti yang adik-adik rasakan sekarang ini, itu mendapatkan sekolah yang bagus. Ya, jadi mendapatkan sekolah yang nyaman untuk belajar. Untuk menjelaskan, Pak Guru akan mengajak adik-adikku untuk melakukan SBK-nya. SBK buka tutup bertepuk tangan. Ya, bisa? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Duduk saja. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bertepuk tangan. Digulung-gulung sambil tawa. Digulung-gulung sambil tawa. Jadi coba dibuka halaman 47. Lihat. Nah, di halaman 47 itu ada tugas. Ya, jadi sebelum Pak Guru memberikan tugas, Pak Guru akan membacakan sedikit tentang apa itu non fiksi dan apa itu gagasan utama. Ya, yaitu non fiksi yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita atau hal-hal yang benar terjadi. Dan seperti tadi, yaitu ini salah satu contoh cerita non fiksi yang ini. Ya, adapun gagasan utama yaitu suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, yaitu cerita itu pokok dari cerita itu. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke, coba anak-anakku dilihat tugas yang di bawah itu. Dilihat. Dilihat? Sudah dilihat? Di situ ada contohnya. Yang pertama yaitu tadi paragraf pertama. Nah, ini namanya paragraf pertama. Ya. Yang ini namanya paragraf pertama. Terus yang kedua, kalimat utamanya. Coba dibaca. Coba dibaca Putri. Yang paragraf pertama itu. Apakah adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diberi Sampai itu jadi warga Indonesia. negara? Oke, jadi coba dilihat kalimat utamanya itu hak warga negara Indonesia banyak bentuknya karena di situ tertera hak warga Indonesia ditentukan dalam pasal undang-undang. Nah, berarti banyak, ya, berarti banyak bentuknya. Nah, terus gagasan utamanya itu hak warga negara Indonesia, ya, seperti itu cara kerjanya. Oke, sekarang Pak Guru akan memberikan waktu 5 menit, ya, dalam waktu 5 menit merasa sudah bisa menentukan yang mana kalimat utama dan mana gagasan utamanya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, kita. Dia ada di tengah, di awal, dan di akhir. Apabila penjelasannya ada di awal, berarti kalimat utamanya ada di tengah. Ya, apabila penjelasannya ada di tengah, berarti ada di akhir kalimat utamanya. Ya, begitu juga sebaliknya. Apabila di terakhir penjelasan, berarti di awal kalimat utamanya, ya. Jadi sudah bisa dibedakan, ya. Oke, bagaimana dengan tugas sudah selesai? Sudah. Halaman 48. Dilihat halaman 48. Oke. Pak Guru akan membagi kelompok ini sesuai kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2. Sudah tahu apa hak warga negara Indonesia? Apa itu? Yang pertama tadi apa? Mendapatkan perlindungan hukum. Terus pasal-pasalnya sesuai dengan perundang-undangan. Ya. Ya, jadi di sini ada contohnya hak warga negara Indonesia mendapat perlindungan hukum. Pasalnya pasal 27 ayat 1. Ya. Jadi ini sudah ada bentuk kelompoknya, silakan dikerjakan buat tabel seperti ini. Ya, ada 11 nomor. Pak Guru sudah terdapat LKPD. Ya, ini akan Pak Guru bagikan kepada setiap kelompok. Pasal-pasalnya sudah kalian pelajari, ya, sesuai dengan perundangan. Seperti ini contohnya. Ini bagaimana? Oke.
Pak Guru akan mempersilakan kelompok lain untuk bertanya. Kelompok mana yang mau bertanya? Oke, Rahma. Berdiri, berdiri, berdiri. Ya. Oke. Pasal berapa? Pasal 31 Oke, pasal 31 apa ya? Silakan dulu. Sudah tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Coba Pak Guru akan bertanya, apakah sudah paham semua? Oke, karena sudah paham semua, Pak Guru akan menyimpulkan sedikit materi yang dipelajari hari ini, yaitu tentang hak. Ya, hak itu adalah hak kita sendiri. Ya, seperti salah satunya kita hak yang dibacakan tadi itu hak mendapatkan pekerjaan. Ya, hak hukum, kita perlu mendapatkan hukum. Adapun tadi tentang pengertian non fiksi dan gagasan utama. Apa itu non fiksi? Itu cerita yang benar-benar terjadi. Kalau gagasan utama, yaitu kalimat utama atau ide pokok ya. Nah, itulah tadi pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan di lingkungan ini ya, di lingkungan sekolah ya. Paham ya? Paham. Sekian dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.